Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, yang kami muliakan segenap Dewan Juri, Bapak Ibu. Tak lupa pula segenap seperjuangan kami dari Kontra. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Birkatun Nuril Warid. Kemudian teman kami yang ada di kanan atas nama Muhammad Zaki Anwar Sirajuddin. Kemudian sisi kiri kami atas nama Muhammad Nazal Furqoni. Kami bertiga perwakilan dari Pondok Pesantren Mahat Ali, Pondok Pesantren Al Falah, Ploso Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh segenap Dewan Juri, Dewan Hakim, seluruh penonton semua, dan teman kami dari Al Falah Ploso Kediri. Kami akan memperkenalkan diri, yaitu pertama saya Nusron Kamal. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Khairul Umam. Di sebelah kanan, paling kanan, ada Mbak Dinar Rizky Maulidia. Kami dari Mahat Ali Nurul Burhani Kutuyah Pragin Demak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silakan tim pro untuk mengajukan argumennya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Tema pagi hari ini tentang legalisasi ganja medis. Pertama, dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 menyatakan bahwa ada beberapa pembagian narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Kemudian ternyata dalam satu golongan yang pertama mencantumkan salah satu yang masuk dalam golongan pertama adalah merupakan yang kita bahas kali ini, yakni ganja. Dalam pasal 8-nya disebutkan bahwa untuk golongan yang pertama, salah satunya adalah ganja, hanya diperbolehkan sebatas untuk penelitian ataupun teknologi, tidak diperbolehkan tentang permasalahan medis atau untuk kesehatan. Kemudian baru-baru kemarin ada beberapa kasus yang sempat viral, khususnya ada salah satu ibu yang bernama Ibu Santi yang menginginkan bahwa ganja ini dilegalkan sebagai medis di Indonesia, mempertimbangkan apa yang telah terjadi pada anaknya. Menyikapi hal-hal ini, kami dari Pondok Pesantren Al Falah sangat setuju tentang bahwa legalisasi ganja medis ini dilegalkan. Pertama, karena legalisasi ganja medis ini satu, sudah sesuai dengan syariat dan sudah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada, yang nantinya akan disampaikan oleh teman kami mengenai beberapa pertimbangan yang menyebabkan kasus kita ini dapat dibenarkan dan dilegalkan dalam Indonesia. Mohon izin, kami akan menerangkan pertimbangan pertama. Pertimbangan pertama ini kami sangat berani untuk menganggap ganja seharusnya dilegalkan di Indonesia. Artinya memang ganja yang dalam Undang-Undang tahun 2009 nomor 35, yang mana di situ dimasukkan golongan 1, itu seharusnya lebih dimasukkan ke golongan yang 2. Artinya tidak hanya diperbolehkan dalam penelitian ilmu saja, akan tetapi seharusnya juga diperbolehkan dalam urusan pengobatan medis. Pertimbangan yang pertama adalah ternyata ganja itu untuk keperluan medis sudah melewati tahap penelitian yang panjang. Terbukti pada tahun 2017 sebanyak 10.000 dokter pada National Academy of Science di Amerika itu sudah meneliti hal ini. Dan dalam fikih pun pertimbangan dari dokter atau tabib itu sangat dipertimbangkan, apalagi di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Syafi'i, yang mana di situ tabib itu sangat dipertimbangkan dan sangat mempengaruhi terhadap hukum.
Yang mana nanti pertimbangan yang kedua akan diterangkan oleh teman saya yang satunya lagi. Ya, jadi pertimbangan yang kedua adalah kalau kita lebih teliti lagi dalam ilmu fikihnya, ternyata ada beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ganja itu boleh untuk dikonsumsi dalam keadaan digunakan untuk medis. Di sini yang dipaparkan adalah Imam Ruyani dan juga Abu Bakar Syato Ad-Dimyati selaku pengarang dari Anak Tolibin. Beliau mengatakan sebenarnya ganja ini bisa saja, sangat bisa untuk dilakukan sebagai medis dengan dua syarat. Pertama adalah ketika ada ikhbaru tabib, ada sebuah pengklaiman dari dokter yang mengatakan dalam ganja itu ada manfaat medisnya. Sudah cukup ya. Silakan selanjutnya tim kontra untuk mengungkapkan argumennya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Jadi kami dari tim kontra menimbang dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah nomor 35 tahun 2009 bahwasanya ganja sudah jelas dimasukkan ke dalam golongan 1, di mana golongan 1 itu tidak boleh digunakan sebagai kepentingan medis atau kesehatan. Kemudian jika ada yang berpendapat bahwa ganja mengandung beberapa zat aktif di mana dapat dijadikan sebagai pengobatan, itu kami kurang setuju. Kami tidak setuju karena di Indonesia sendiri belum ada penelitian khusus dari Indonesia sendiri yang menyatakan dengan eksplisit, dengan pasti bahwa ganja itu aman digunakan bagi kesehatan. Kemudian adapun zat yang terkandung di dalam ganja diantaranya adalah zat THC atau tetrahydrocannabinol, di mana zat atau senyawa tersebut memiliki efek samping yang dianggap berbahaya seperti euforia yang berlebih, menyebabkan ketagihan, peningkatan detak jantung, hingga membuat hilangnya ingatan. Dan pelegalan ganja kami tidak setuju karena pengawasannya akan begitu sulit dilakukan jika itu dilegalkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Silakan. Interupsi yang pertama yang ingin kami sampaikan, saudara dari tim kontra mengatakan bahwa di Indonesia nggak ada satupun yang meneliti. Itu hal yang salah besar menurut kami. Artinya penelitian itu sudah dilakukan dan saya bisa menyebutkan nama dokternya. Nama dokternya adalah Dr. Widya, yang mana di sana sudah menyebutkan bahwa ganja itu sebenarnya satu bisa digunakan untuk medis. Kemudian yang kedua, tingkat kecanduan ganja kalau beralasan tingkat kecanduan itu sebenarnya lebih rendah daripada rokok. Artinya untuk hal yang nomor satu ini itu kami nggak terima kalau dikatakan nggak ada yang mengatakan di Indonesia satupun, karena kami tahu satu. Cukup. Silakan direspon. Baik, kalau saya lanjut untuk argumen kami bahwa dari penelitian juga, dari salah satu penelitian itu zat yang terkandung dalam ganja sebagai medis tadi itu bukan satu-satunya obat yang hanya ganja yang bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Jadi masih ada yang lain, tidak hanya ganja. Oke, saya mau menambahi dari teman saya. Tadi dari pihak Proto mengatakan bahwasanya di Indonesia itu sudah ada penelitian, katanya tadi sudah diteliti oleh Dr. Widya gitu kan. Nah, ini juga kami memberikan sebuah pernyataan dari ya juga dokter yang beliau itu nggak setuju masalah ganja itu dilegalkan karena satu mempertimbangkan seandainya ganja itu dilegalkan maka nanti akan mengakibatkan apa? Penyalahgunaan. Melihat sekarang kita tahu Indonesia itu letak geografisnya itu luas. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada bukti yang konkret apakah ganja itu aman nanti digunakan dalam kebutuhan medis.
Terus Guru Besar Farmakologi UI Bapak Rianto Setiabudi itu beliau mengatakan bahwasanya dalam hal medis adanya bukti bahwa suatu obat itu bisa menangani penyakit tertentu bukan menjadi satu-satunya pertimbangan bahwa itu bisa digunakan obat. Artinya harus mempertimbangkan maslahat yang lain gitu. Cukup ya, argumennya cukup dari pro maupun dari kontra. Selanjutnya silakan tim kontra untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan kepada tim pro. Silakan. Tim kontra, silakan mengajukan pertanyaan atau sanggahan ke pro. Ya, yang pertama yang saya tanyakan kepada pihak kontra, yang pro, maaf. Nanti seandainya kalau ganja itu dilegalkan, apakah nanti tidak ada penyalahgunaan? Karena tadi pertimbangannya satu, letak geografis Indonesia begitu luas. Karena menurut saya sendiri juga kebijakan pemerintah itu harus melihat maslahat-maslahat yang ada gitu. Udah sekian. Silakan dijawab. Oke. Untuk pertanyaan mengenai permasalahan, kalau semisal di Indonesia ternyata benar-benar dilegalkan ganja dijadikan sebagai medis, apakah tidak khawatir dengan adanya penyalahgunakan oleh beberapa oknum? Kami jawab, pertama, bahwa kita kembali lagi dalam kitab fikih. Karena kita adalah santri, maka pasti butuh yang namanya tendensi bentuk dari kitab kuning. Dalam salah satu kitab yang membahasakan qawaid, salah satunya adalah Qawaidul Ahkam. Di situ menjelaskan bahwa kalau yang kita tentukan adalah maslahat ataupun mafsadah, tadi disebutkan kalau ini dilegalkan akan menjadi mafsadah berupa penyalahgunaan. Namun kita harus tahu bahwa mafsadah itu akan dimenangkan ketika mafsadah itu benar-benar wahakokoh, sedangkan maslahatnya ini ghairu wahakokoh, atau bisa dibalik sama-sama. Namun ketika dalam kasus mafsadahnya itu ghairu wahakokoh atau dalam artian adalah mauhumah, maka dalam kasus ini mafsadahnya tidak bisa dianggap dimenangkan maslahatnya. Karena kalau kita ambil penyalahgunaan, semua obat yang ada di Indonesia punya potensi untuk disalahgunakan. Salah satu mungkin yang biasa kita tahu dan biasa kita minum dan biasa kita teguk ketika kita merasakan sakit adalah obat komik. Terbukti komik banyak kasus di mana orang-orang menyalahgunakan. Tapi itu tidak diitibar oleh pemerintah. Kenapa? Karena sifatnya mafsadahnya hanya sebatas mauhumah. Diteruskan teman kami. Cukup. Silakan direspon balik. Cukup. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan dari tim pro untuk tim kontra. Ya. Yang ingin saya tanyakan untuk tim kontra, ini seharusnya tim kontra paham bahwa dalam konsep fikih itu ada istilah hifdzul kulliyat, di mana permasalahan furu'iyah fikih bahkan qawaidnya itu nanti sumbernya pada hifdzul kulliyat ini. Kalau memang Anda mengatakan bahwa tidak dibenarkan ketika dilegalkannya ganja, ini coba sebutkan hifdzu apa yang Anda jaga dari hifdzul kulliyat yang ada 5 itu. Saya husnuzon Anda paham, tapi saya tetap akan menjelaskan. Ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, ada hifdzul ruh, hifdzul nasab, hifdzul mal, dan hifdzul irdi. Kalau tidak dibolehkan, hifdzu apa yang Anda anggap? Sudah. Silakan dijawab tim kontra. The government seems to agree with our definition of this motion. Ladies and gentlemen, I have to get clear about this motion. Ya, saya menjawab pertanyaan dari pihak pro. Bahwasanya tadi pertanyaannya adalah bahwasanya mengenai tentang maqasidus syariah gitu kan intinya. Yang mana apa yang harusnya dijaga dalam maqasidus syariah? Yang pertama tadi adalah mengenai tentang
hifdzul akal, yang itu di situ menjaga akal. Karena dalam hal ini juga kan ganja itu kan ada suatu zat yang mana itu kan ada suatu zat yang memabukkan juga, gitu. Silakan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hifdzul kulliyah itu cuma ada 5, nggak ada 6. 5 itu dalam beberapa kitab disebutkan. Pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin disyariatkannya jihad. Kenapa kita diharuskan jihad? Karena hifdzuddin. Kemudian hifdzul ruh. Setelah itu hifdzul nasab. Kemudian hifdzul mal, baru hifdzul irdi. Nggak ada yang mengatakan hifdzul akli. Seperti itu. Jadi yang saya setuju dari jawabannya adalah ini muaranya pada hifdzul akli. Mana yang mengatakan hifdzul akli itu dipertimbangkan dalam syariat. Artinya pertimbangan kami itu di dalam maqasidus syariah. Kenapa kok memenangkan harus dilegalkan ganja tersebut? Karena pertimbangan kami ini adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit, karena taruhannya adalah nyawa. Yang mana nyawa itu adalah hifdzul ruh. Seharusnya yang lebih menang adalah hifdzuddin. Cukup. Silakan kalau mau direspon balik. Sebelumnya harus diketahui bahwasanya di Indonesia itu berbeda ganjanya dengan yang ada di luar negeri. Karena di Indonesia itu kandungan zat yang besar adalah THC-nya, bukan CBD. Jadi ganja medis itu kan yang diperlukan adalah zat CBD-nya ya. Sedangkan THC itu adalah zat yang berbahayanya. Nah, sedangkan di Indonesia itu ganjanya mengandung 18% zat THC atau tetrahydrocannabinol yang menyebabkan banyak sekali kerusakan pada saraf itu tadi. Sehingga kami kurang pas jika ganja ini dilegalkan. Kalaupun kita ingin mengambil CBD oilnya, itu harus melalui proses ekstrak yang tidak lama dan tidak cepat dan juga tidak murah biayanya. Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi, disampaikan lagi oleh tim kontra? Mau menambahi lagi boleh? Boleh. Ya, boleh. Ya, tadi mau menambahi juga mengenai bahwasanya untuk pelegalan ganja ini kita harus tetap melihat masalah juga, karena bagaimanapun juga kalau ini dilegalkan maka itu kan menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang kalau dari pihak pro itu sudah menemukan bukti, apakah itu semua bisa diterima oleh masyarakat. Artinya mempertimbangkan masalah juga, karena juga kan untuk kebijakan tasarruful imam ala ra'yah itu harus manutun bil maslahah. Itu harus berdasarkan kemaslahatan juga. Silakan. Sekian. Dibuka tanggapan. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, harusnya yang kita tinjau, yang kita utamakan adalah ibu-ibu yang sedang demo itu. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, artinya, dan juga ketika kita berbicara tentang maslahat, maka di dalam qaidul fikih yang sudah disampaikan teman kita tadi, saya sebutkan teks aslinya, idza ta'aradat al maslahah al 'amah dengan al mafsadah idza ta'aradat al maslahah yang pokok dengan mafsadah yang masih mauhumah, maka tetap dimenangkan yang masalah yang pokok. Contohnya apa? Dalam kitab qaidul hakam yang contohnya seperti ini. Untuk menghafalkan Quran itu sebenarnya ada masalah tapi maha kokoh hafalan Qurannya, meskipun ada mafsadah berupa kehilangan hafalannya tersebut, tapi itu tetap tidak dipertimbangkan. Cukup ya. Sekarang silakan dibuat kesimpulan dari apa yang kita debatkan hari ini. Silakan. Kesimpulannya dari tulis dulu biar ada kesempatan. Cukup, silakan sampaikan kesimpulannya dari tim pro terlebih dahulu. Kesimpulan dari kami tetap memegang teguh bahwa ganja itu seharusnya dilegalkan di Indonesia sebagai medis.
Artinya kalau dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 seharusnya ganja yang asalnya golongan 1 seharusnya dipindahkan ke golongan 2 yang mana juga diperbolehkan untuk kepentingan medis. Dengan pertimbangan satu dari ilmu fikihnya dari Madzhabul Arba'ah yang tidak memperbolehkan hanya dari Hambali dan Maliki saja. Tapi antara Hanafi dan Syafi'i itu memperbolehkan adanya penggunaan untuk medis dengan syarat kalau di dalam Syafi'i pun yang memperbolehkan, yang merojikan adalah Imam Nawawi sendiri yang merupakan mustahid tarjih di dalam madhab sendiri. Dan kalau dari masyarakat cukup. Silakan sampaikan kesimpulannya dari tim kontra. Closing statement dari kami pihak kontra adalah bahwasanya kami tetap nggak setuju bahwasanya adanya ganja itu dilegalkan karena juga tadi nggak dilegalkan, Mak. Bahwasanya dari apa yang kami sampaikan tadi adanya bukti bahwa suatu obat itu bisa digunakan untuk mengobati obat tertentu itu bukan menjadi satu-satunya pertimbangan bahwa itu menjadi obat gitu. Nah, juga tadi mengutip dari apa kebijakan pemerintah bahwasannya tasarruful imam ala ra'yah itu harus manutun bil masalah, harus tetap mempertimbangkan masalah juga. Nah, kayak gitu. Sekian. interupsi itu. Sudah, ini sudah sampai kesimpulan. Tenang. Nanti kalau dilanjut di masjid saja ya. Tapi official jangan ikuti kok, biar juga. Jangan